Ku beranikan diri dan memantapkan hati. Perlahan aku keluar dari dalam tenda. Dingin, sejuk terhirup di hidungku dan terasa sejuk hingga merasuk ke dalam paru-paruku. Sempat tak percaya aku dibuatnya. Di tempat seindah dan seelok ini tersimpan cerita mencekam di dalamnya. Lagi dan lagi, aku dan Akbar tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Tidak ada sisa pertempuran apapun di sini. Bahkan, rerumputan di sini masih berdiri normal, seperti saat pertama kali datang. Seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Kupastikan lagi dengan sedikit berjalan menjauh dari tenda. Ku cari barangkali ada bekas telapak kaki kuda atau tapak jejak raksasa. Tapi tidak ada apapun di sini. Semua normal. Aku dan Akbar dibuat bingung dengan semua ini. Kemana mereka? Sebenarnya apa yang aku lihat semalam? Oh Tuhan. Di dalam dekapan lawu pagi kala itu, kami sholat subuh bergantian. Aku beribadah pada Sang Pencipta. Tak henti-hentinya aku memohon perlindungan padanya agar aku dan semua temanku selalu dilindungi hingga kembali nanti. Mau muncak jam berapa? Pertanyaan tanpa dosa keluar dari mulut Chandra tanpa mengetahui bagaimana nelangsanya aku dan Akbar semalam. Tapi tak mungkin aku berterus terang di sini dan membuat kecewa temanku yang memiliki impian berdiri di puncak Hargo Dumilah sana. Nanti habis makan, kalau udah terang ya, ajak David. Setelah sholat, kami makan bersama dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Hanya dengan satu carrier berbekal beberapa logistik kami melanjutkan menjelajah rimbanya lawu menuju atapnya 3265 mdpl. Kali ini formasi masih sama saat kami naik dari base camp. Di ujung pos 5, berdiri tenda pendaki yang kami temui kemarin. Tapi tampaknya mereka telah lebih dahulu menuju puncak. Perjalanan kami lalui dengan riang. Sejenak aku dan Akbar berpura-pura tidak sedang terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan, kami hanya bercanda dan menutup rapat-rapat kejadian semalam. Bebatuan berjajar dan bertumpuk sampai di mataku. Tandanya kami telah sampai di Pasar Dieng atau pasar setannya Gunung Lawu. Semua lancar hingga sampai di puncak Hargo Dumilah. Agak lama di sana, menghabiskan memori foto dengan HP Nokia yang dulu eksis. Tapi 2 tahun kemudian HP-ku rusak beserta memori kenangan di dalamnya. Setelahnya kami turun dan mampir ke warung yang fenomenal hingga sekarang. Bok, pecel 5. Pintaku karena perut kami berlima sudah diteror dengan alunan musik keroncong. Dari sana kami turun, tak ada halangan berarti. Aku dan Akbar berpikir semua akan aman. Tapi siapa sangka, sejak dari Pasar Dieng ada raut muka yang berbeda muncul dari satu temanku. David yang sejak tadi riang dengan kami, sekarang berubah murung dan melamun seperti sedang putus cinta. Aku minta Kribo mengajaknya bicara. David hanya diam, tidak memberi respon, hingga kami sampai di tenda. David menyendiri duduk bersila di samping tenda seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam.
muncul suara dari David. Tapi aneh, Akbar di sini mulai paham jika itu bukanlah David teman kami. Benar saja, David kembali menggeram. Kowe kabeh sopo cah bagus? Nandang opo kowe kabeh nang kene? Tiba-tiba suara yang terdengar berat keluar dari mulut David. David yang biasanya santai dan terkesan berpenampilan urakan, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa dengan duduk tegak bersila. Benar-benar beda dengan David biasanya. Kribo, Chandra hanya diam terpaku melihatnya. Sementara aku dan Akbar mulai berjaga-jaga. "Bo, Ndra, kalian kesini," ucap Akbar meminta mereka saling mengelilingi David. Takutnya dia lari dari sini. Siang bercampur teriknya matahari seketika berubah menegangkan. Sopo kowe kabeh? Arep ngopo mlebu wilayahku? Sosok di tubuh David kembali bertanya. "Kulo kali rencang niki saking kuto. Dateng mriki ajeng mendaki mboten enten maksud ganggu. Jenengan sinten nggih?" jawab Akbar dengan gelagapan. Kowe ra perlu ngerti sopo aranku. Aku salah sawijining kesatria sing kowe delok mau bengi. Aku wis suwe urip nang alas Lawu iki. Aku ngerti kowe ndeleng aku lan pasukanku mau bengi. Mbok pilih kulo kalih rencang enten lupute, kulo nyuwun pangapunten. Kulo mboten enten maksud ganggu. Kulo sak wangsule saking Lawu nggih langsung wangsul. Aku hanya menelan ludah menyaksikan dialog Akbar dengan sosok yang ada di tubuh David. Aku iso ndelok, memang niatmu mrene iki ora aneh-aneh. Aku nrimo pesen karo kowe kabeh menungso ojo sok rusak wilayahku. Eling, nek sing urip nang donya iki ora mung bangsane menungsa tok. Eling yo cah bagus. Ucap sosok di tubuh David yang membuatku, Akbar, Kribo dan Chandra terkesan olehnya. Dengan sedikit merapalkan mantra entah apa, sosok tersebut keluar dari tubuh David. David pingsan. Aku dan Akbar lalu membantunya dan perlahan menyadarkannya. "Ndra, rebus air buat minum David," suruhku. Perlahan David sadar. Setelahnya kami packing dan lekas-lekas turun gunung. Sebenarnya, jika melihat indahnya Lawu, aku masih ingin berlama-lama di sana. Tapi berbanding terbalik jika aku mengingat kejadian demi kejadian yang datang pada kami semua, membuatku ingin lekas turun dari Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, Kribo bertanya soal apa yang dikatakan David saat kerasukan, tentang apa yang Akbar lihat semalam. "Udah, nanti aja kalau udah sampai kos aku cerita," jawab Akbar. Singkat cerita, kami semua pulang dan sampai ke kota. Kota yang membosankan dan memaksaku untuk bergelut lagi dengan aktivitas kampus. Di suatu malam, kami berlima janjian berkumpul lagi untuk saling cerita tentang apa yang kami semua rasakan saat di Gunung Lawu. Kami kembali kumpul di Kucingan, yang sebelumnya kami jadikan tempat mempersiapkan keberangkatan kami. Bertemankan susu jahe dan gorengan, aku bertukar cerita dengan yang lainnya. Kali ini, David yang mengawalinya. Jika sebenarnya saat mau tidur di dalam tenda, di saat yang lain sudah terlelap kecuali dia, David mendengar gending Jawa berirama tidak jauh dari tenda. Tapi saat itu David berusaha menguasai dirinya dan berusaha tidur. Lalu saat turun gunung,
David melihat sosok pria dengan pakaian prajurit zaman dulu di bawah pasar Dieng. Sejak dari situ, dia tidak lagi sadar dan tidak mengetahui apa-apa hingga baru sadar saat dia bangun dari pingsannya. Kemudian Akbar, dengan segelas kopi hitam andalannya, dia mulai bercerita. Berawal dari saat tidur di dalam tenda, dia sempat bermimpi didatangi seorang pendaki misterius yang kami temui saat di pos 2 dan di pos 3 saat mendaki. Di situ Akbar diberitahu jika pendaki tersebut adalah pendaki yang sudah lama menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Lawu, dan senang jika bertemu dengan pendaki yang bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian aku menceritakan soal peperangan yang kusaksikan. Kuda, prajurit, kesatria, hingga buto, semua kuceritakan. Kribo dan Chandra sama sekali tidak menemui kejanggalan apa-apa. Hanya pendaki misterius yang kami lihat semua saat mendaki kemarin. Kamu tidur aja udah kayak orang meninggal, ucapku karena sebel. Semua di antara kami awalnya saling tidak percaya saat bergantian mendengar cerita dari kami masing-masing. Tapi semua ini nyata terjadi. Di balik gagahnya Lawu, tersimpan historis yang melegenda hingga sekarang. Dan aku tidak menyangka sedikit ditampakkan keistimewaan yang berada di Gunung Lawu.